Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back di podcast Halal Love System, sponsored by Mawadah Indonesia. Sebelum kita masuk di episode ini, Mawadah Indonesia teman-teman semua ada beberapa layanan. Yang pertama tentunya Ta'aruf Center, yang dimana kita base-nya ada di website. Jadi teman-teman yang bisa mau ikut ta'aruf bisa langsung mendaftar di website kita. Dan kita berbicara soal ta'aruf. Kita sudah bersama guru kita Ustadz Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Emil. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita Ustadz bahas ta'aruf nih Ustadz. Masya Allah. Menarik Ustadz. Semasa kami di Mawadah Ustadz. Kami mendapatkan banyak sekali telepon cerita gitu Ustadz ya. Yang sebenarnya membuat kita juga dalam tanda kutip tergelitik. Artinya gini. Mereka cerita misalnya kadang ada ke admin akhwat kita. Mbak, aku lagi ta'aruf nih sama seseorang. Iya, kebetulan tadi malam habis teleponan. Mbak, Mas, kita habis ta'aruf nih. Kita lagi ta'aruf sama seseorang. Tapi semalam habis makan bakso. Pertanyaannya, Ustaz. Ini nih ta'aruf nih seperti apa Ustaz batasannya Ustaz? Apakah memang kadang-kadang ada juga unik juga Bang Emil. Ya. Anda melihat di Instagram, di sosial media itu ada akun-akun ta'aruf. Namanya itu ta'aruf Ustaz. Ta'aruf. Tapi CV-nya ada foto yang gak pakai kerudung. Yang gak pakai kerudung. Ada Ustaz, ada. Realita ya. Betul. Yang anak kirim di DM tuh. Banyak lagi Ustaz. Banyak. itu bagaimana Ustaz mendapati fenomena itu? Gimana sih batas bahayanya gitu Ustaz pada saat kita sedang melakukan ta'aruf nih Ustaz? Silakan. Ya. Tadi makan baksonya barengan atau? Masa bisa Ustaz? Barengan Ustaz, barengan. Mungkin beda tukang bakso gitu. Husnuzon. Husnuzon gitu ya. Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jadi ta'aruf ini sebetulnya kan salah satu fase ya untuk kita mencari jodoh. Sebetulnya mudahnya kita tinggal menghindari larangan-larangan seorang laki-laki dan perempuan itu yang belum menikah itu apa aja. Nah itu tuh insya Allah selama prosesnya itu sesuai dengan itu atau tidak melanggar larangan itu aman. Itu syar'i gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah melanggar larangan, ya naudzubillah gitu ya. Takutnya nanti keberkahannya itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi ada juga yang memajang foto dan sebagainya yang tanpa jilbab, berarti auratnya kelihatan gitu kan ya. Ini yang nggak pakai jilbab laki-laki atau perempuan ya? Yang jelas perempuan Ustaz. Kenapa di bawah? Iya. Nah itu juga jadi fitnah kan, fitnah betul, buat orang yang melihat gitu ya. Terus juga nanti jadi dosa jariah ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya dalam berproses gitu ya, ta'aruf gitu ya. Kita harus kafah dalam arti semua larangan-larangannya itu harus kita hindari. Ya khalwat lah, ya janjian berdua tanpa ada wali dan sebagainya, terus melakukan hubungan misalnya chatting dan sebagainya di hal-hal yang enggak penting gitu atau di hal-hal yang malah menjerumus kepada fitnah, itu harusnya dihindarin gitu supaya pure ta'arufnya itu benar-benar ta'aruf islami dan syar'i gitu. Tapi kalau itu semuanya nggak dijaga, 1-2 masih dilakukan, berarti ada dalam tanda kutip mendekati zina, dan itu yang kita takutkan. Itu jadinya kayak neo pacaran gitu. Ya mungkin jadi, bisa jadi. Kalau Anda sih melihat kayak mungkin rasa frustasi mereka mungkin selama ini menempuh jalur pacaran mungkin kecewa, mereka mau mencoba cara ta'aruf menggunakan cara pacaran gitu. Iya, ini mungkin memang diketahui banyak teman-teman di sana ya Ustaz ya. Nah penting juga ini juga Bang Ismail, ilmu kita terkait larangannya apa aja. Kadang ada beberapa saudara kita yang tadi ta'aruf disangka ta'aruf gitu ya, cuman masih ada hal-hal yang dilarang karena nggak tahu gitu. Ilmu penting ya. Gitu. Masya Allah. Ustaz, kalau tadi kan makan bakso bareng udah jelas nggak boleh kan? Iya. Kalau kita bicara chat-chatan Ustaz, WhatsApp nih ceritanya nih, boleh nggak sih Ustaz? Ini kacamata syariat pastinya Ustaz. Bisa antum jelaskan. Sebetulnya ada waktunya ya, dalam arti nanti ketika prosesi ta'arufnya sudah selesai, terus ada kebutuhan gitu ya, itu mungkin diperbolehkan. Tapi itu juga bukan di awal-awal, atau bukan juga tanpa lihat waktu misalnya terlalu intens gitu ya, sampai benar-benar mantengin HP, chatan dari si fulana. Berarti bukan gitu. dilarang ya, Ustaz, boleh aja. Boleh, tapi ya. ada kebutuhan atau enggak. Nah, tapi kita perlu satu
satu batasan gitu ya. Sejauh mana gitu. Dan biasanya kalau masih ta'aruf kayaknya nggak jangan ngasih nomor HP dulu. Ya. Oh, oke. Takutnya gitu ya. Kan ini ada dua insan ya, laki-laki dan perempuan. Oke lah, laki-lakinya masih bisa jaga, perempuannya belum tentu. Atau sebaliknya gitu ya. Atau dua-duanya malah gitu ya. Makanya bagusnya sih ada penengahnya. Makanya ada website Mawadah ini, Sat. Betul, Masuk ke situ memang Iya, hadirnya masuk untuk ke itu. situ. Masya Allah. Kita nanti bantu saat situ. Memang itu Bantu fungsi pantau nanti. Mawadah dengan websitenya itu adalah sebagai mediator untuk mungkin orang-orang yang mau melakukan kegiatan ta'aruf ya. Mungkin yang di luar sana ini yang mungkin membuat esensi dari ta'aruf itu melenceng. Sat. Iya. Tapi pertanyaannya Sat, memang dalam proses ta'aruf itu kita kan mesti sejelas-jelasnya dalam kita mengetahui calon pasangan kita Iya, nih Sat betul, ya. betul. Karena banyak juga ada stereotip mengatakan ta'aruf itu seperti beli kucing dalam karung. Ana praktisi ta'aruf Sat. Ana dan istri itu ta'aruf. Ta'aruf. Ana rasa enggak sih? Maksudnya memang kita mesti cari jelas gitu siapa pasangan kita. Bebet Kan bobotnya ya. kita mau bahasanya kalau Ana simpelnya ya kita harus tahu siapa orang yang mau kita hidupi. Iya, betul. Yang nantinya hidup bareng kita. Nah pertanyaannya begini Sat. Kalau dalam masa mencari kejelasan itu atau pada saat ta'aruf kemudian kita agak lama nih mencari kejelasan terkait calon pasangan kita. Apakah itu termasuk sebagai permainan perasaan? Nanti kan mungkin, kok lama banget sih gue kayak digantung. Itu bagaimana Sat pendapat antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyapa teman-teman Mawaddah Indonesia. Kami akan adakan insyaallah Mawaddah Expo. Saya sendiri akan isi materi dan nanti akan ada tanggalnya dan bulannya kami akan angkat di media kami. Sekaligus juga di saat itu kita ada sampel-sampel dari tes food makanan, kemudian pakaian pengantinnya, mungkin kuadenya, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Semoga tentu ini bermanfaat informasinya, dan sekaligus juga nanti di acara itu akan ada nikah masal insya Allah. Kami akan memudahkan pernikahan bagi teman-teman kita yang sudah niat menikah, dan terutama mereka tidak mampu secara finansial akan dibantu oleh yayasan kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya kembali ke alasan kenapa digantung gitu ya. Atau kalaupun sudah digantung, kalau kita punya kebutuhan gitu ya, cari aja yang lain, nggak ada masalah. Ya, atau menyeleksi pasangan itu dengan teliti dan sebagainya itu nggak ada masalah sebetulnya. Ya kan tadi hadisnya itu disebutkan ikhtarul linutofikum. Kita benar-benar pilih ikhtar, pilih siapa yang akan jadi orang yang akan kita nafkahi, yang akan memberikan kita keturunan dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya digantungnya tanpa ada tujuan yang jelas atau hanya mau main-main, lebih baik cari yang lain. Karena masih banyak orang-orang yang memang serius yang mau menjadikan nikah ini sebagai ibadah. Kalau seandainya digantung ya karena cuma mau main-main gitu ya, dalam arti oh ya udahlah entar aja gitu ya, tanpa mau bertanggung jawab dengan kehidupan pasangannya, itu berarti sudah bukan lagi ikhtarul lintofikum. Kita sudah nggak memilih untuk hidup bareng dengan orang itu, tapi hanya sekedar main-main. Kalau ketemu sama orang-orang seperti ini di ta'aruf atau baik tadi yang syar'i sekalipun gitu ya, yang terkesan main-main, mending tinggal aja, cari Ustaz, yang lain. Ini ana izin Bang Emil ya, lengkap. Siap. Ustaz, berarti dengan pendapat barusan haram hukumnya jatuh cinta saat ta'aruf. Bener gak Ustaz? Karena kalau misalnya Berat. kayak tadi misalnya gini Ustaz. Kita ta'aruf nih sama Iya, betul. sama akhwat misalnya. Kita udah impress dengan CV-nya, latar belakangnya, visi misinya dia. And then kita jatuh cinta. Itu berarti nggak boleh Ustaz? Terlalu berlebihan tidak boleh. Ada para ulama tuh bilang namanya penyakit ishq. Ishq itu kayak jatuh cinta yang benar-benar mendalam gitu ya. Yang sampai Bucin, Sat. iya Bucin kali ya. Bucin ya biasanya. Istilah sekarang bucin kali ya. Ya seperti itu. Itu sebaiknya dihindarin gitu. Karena memang Allah mungkin ketika kita ta'aruf itu belum tentu Allah menakdirkan kita dengan si fulanah ini Orang misalnya. tersebut, iya. Gitu ya. Jadi sampai berlebihan itu juga nggak boleh gitu. Cuman kalau misalnya kita suka atau punya ketertarikan, itu hal yang lumrah dan wajar gitu.
Ya, bahkan Allah bilang kan tujuan menikah itu litaskunu ilaiha ya bahasanya itu agar kita itu merasa tenang gitu ya, punya pasangan gitu ya. Terus waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan menjadikan di antara kalian ya, dari di antara pasangan ini mawaddah ya. Seperti ini ya, yang podcast ini diselenggarakan mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, kasih sayang gitu. Tapi kata para ulama, salah satunya juga nggak ada masalah. Allah menjadikan rasa cinta ini sebagai wasilah nantinya kita menuju tujuan dari pernikahan, yaitu ketenangan gitu, atau rahmat, kasih sayang gitu, antara dua itu. Tapi ketika kita pertama baru ta'aruf terus langsung jatuh cinta yang jadi bucin gitu ya, itu sebaiknya dihindari karena kita belum 100% jadi sama orang ini gitu. Jadi secukupnya aja. Adapun ketertarikan terus kita ingin menjalin rumah tangga dengan si fulana atau si fulan, itu hal yang wajar. Tapi kalau seandainya la qadarullah, Allah tidak menakdirkan, itu sesuatu yang bisa kita kontrol diri kita dengan baik, bukan menjadi satu bentuk saya nggak mau nikah lagi kecuali sama dia dan sebagainya. Masya Allah, menarik nih. Tapi kalau kita bicara tentang member Mawaddah, kan kita ada sekitar 190 ribuan ya. Boleh dikatakan bahwa Ustadz memang ada beberapa ihwan atau ahwat mungkin yang belum paham tentang syariat ta'aruf seperti apa sih, sampai ada yang bertanya langsung ke Ana Ustadz bahwa pentingnya wali, tugasnya wali pada saat ta'aruf itu apa sih Ustadz? Fungsinya wali. Fungsinya wali. Iya, sampai pertanyaannya sampai segitu Ustadz. Mungkin antum bisa bantu jelaskan Ustadz. Iya, mudahnya itu wali adalah orang yang akan memberikan tanggung jawab kepada si laki-laki dari tanggung jawab perempuan yang akan dinikahin gitu ya. Jadi itu sesuatu yang besar ya. Bahkan Allah bilang di Quran itu mitsaqan ghalidha ya, perjanjian yang sangat besar. Jadi tanggung jawab si wali terhadap perempuan ini nantinya akan dipindahkan kepada si laki-laki, si calon suami atau nanti yang akan jadi suaminya gitu ya. Ini berarti sesuatu yang sangat besar bagi si perempuan itu sendiri. Kalau seandainya tanggung jawabnya itu dipindahkan kepada orang yang salah ya, berarti kecelakaan bagi si perempuan ini. Jadi wali itu bahkan menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Misal contoh gitu ya, kita ada seorang perempuan dinikahkan oleh walinya, tapi walinya nggak setuju, ya udah nggak bisa bilang apa-apa gitu ya, kecuali nanti ada case-case tertentu gitu ya. Itu makanya pentingnya wali itu di dalam pernikahan itu sangat krusial, bahkan inti gitu ya, termasuk dari rukun ya gitu. Begitu pentingnya wali berarti dalam proses ta'aruf juga ya. Bahasa umumnya decision maker kali. Decision maker, betul. Maker. Karena kan tanggung jawab yang selama ini diemban oleh si wali itu yang dia akan oper ke calon penggantinya. Calon penggantinya, betul. Baik Ustaz, mungkin sebagai penutup, apa sih Ustaz mungkin ya kesalahan yang paling fatal yang menurut antum gitu ya, yang dilakukan teman-teman kita di luar sana pada saat melakukan proses ta'aruf Ustaz? Iya, yang pertama persepsi teman-teman itu biasanya masih mempersepsikan ta'aruf itu seperti pacaran gitu. Itu sih. Itu yang paling common lah ya, paling sering kita jumpain gitu ya, karena ketidaktahuan gitu ya, atau masa bodoh dengan itu gitu ya. Ini yang perlu kita benahi gitu ya dari teman-teman gitu, meniatkan. Karena memang sejatinya ketika kita berta'aruf itu kan sebetulnya kita mau menempuh jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan. Ya, pernikahan ta'aruf itu kalau seandainya kita betul, itu kan jadi ibadah, nilai ibadah. Tapi kalau misalnya salah bisa jadi maksiat gitu. Na'udzubillah gitu. Nah, makanya persepsi bahwa ta'aruf itu sama dengan pacaran pada umumnya gitu ya, itu perlu dihapuskan dulu gitu ya. Terus persepsi bahwasanya ta'aruf itu sesuatu yang ribet dan beli kucing dalam karung itu harus dihilangkan juga, karena kita ta'aruf juga kan ngasih data yang benar-benar harus valid gitu ya, dan nggak main-main gitu kan, kita nanya dijawab dan sebagainya. Cuman ada batasan gitu dah, bahkan batasan itu terkadang yang bikin kita itu nggak main-main gitu. Ya, orang mungkin bisa berbicara ta'aruf kan susah nanyanya, nggak pernah ketemuan, nggak pernah ngeliat dan sebagainya. Tapi terkadang pacaran itu bisa lebih menipu. Justru setiap pacaran itu justru dikeluarkan hal-hal kepalsuan. Iya, itu ya maksudnya. Gak relate sama antum ya tadi. Kayak relate sama antum doang sama kita nih. Iya kan, notabene kalau orang pacaran itu ngeluarin hal-hal tuh palsu semua Sat. Karena banyak ada teori juga bilang kok dia beda sih setelah nikah.
Iya betul. Berarti kan it means pada saat pacaran semua palsu dong. Makanya seperti itu. Dan sering kita dengar juga bahwasanya ta'aruf itu sebetulnya sepanjang kehidupan kita gitu ya dengan pasangan kita. Karena kan pasti ada yang berubah gitu. Betul, betul. Kalau pernikahan mungkin kita perlu tahu karena kan secara garis besar ya. Pasti ada treatment apa yang suka dan nggak suka gitu kan. Tapi kan pasti nanti ada perubahan. Contoh misalnya kan makanan, misalnya sebelum menikah dia nggak suka dengan sayuran, tapi setelah nikah, setelah jadi ibu dia masak, dia suka dan Kira semua. suka, Ustaz. Nah itu kan perubahan yang wajar gitu ya. Jadi makanya ta'aruf itu bukan sesuatu hal yang masih membeli kucing dalam karung ya. Kalau kita emang benar-benar jujur, terus juga kita tahu bebet bobotnya gitu kan, bisa kita track gitu ya, nggak cuma sekedar pacaran. Bahkan mungkin pacaran juga kalau kita lihat atau hubungan-hubungan yang di luar pernikahan seperti itu biasanya disembunyiin gitu kan. Iya, banyak yang zong juga. Iya, maka kalau ta'aruf kita langsung to the point ke orang tuanya, kita tahu semuanya, kita boleh tanya misalnya contoh kita perlu tanya tetangganya kira-kira gimana muamalahnya nih si fulan atau fulanah gitu kan. Itu suatu nilai yang nggak mungkin kita dapatkan di hubungan-hubungan di luar nikah gitu ya, dalam arti mungkin pacaran atau ya tadi ya banyak-banyak istilah-istilah baru lah ya selain pacaran dan sebagainya gitu kan. Baik, Masya Allah teman-teman semua, teman-teman Mawadah, kalau mau dapetin info teknis lebih detail terkait ta'aruf bisa join di e-course Mawadah, insya Allah ada di batch-batch selanjutnya. Dan juga terima kasih sudah join di episode kali ini, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.